memberikan gratis dagangan dengan syarat hafal surat tertentu termasuk dalam menjual ayat-ayat Allah? Tidak. Ini adalah bonus. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam masalah keagamaan hendaklah kalian bersaing. Bersaing, bonus. Siapa yang bisa menjawab 100 soal dan bisa hafal 3 juz, berangkat ke Mesir, dapat beasiswa 4 tahun, disediakan tiket pulang. Tuh, bonus. 100 anak Indonesia selama setahun. Saya dapat beasiswa tahun 1998. Sampai tiket saya pulang ditanggung asal. 4 tahun saya kuliah, tak pernah minta duit orang tua. Habis itu saya kuliah di Maroko. Gitu juga. Anak Indonesia 15 dapat beasiswa. 2 tahun saya kuliah di Maroko, ditanggung. Duit jajan, asrama di Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Siapa yang punya prestasi akan ditanggung. Sama macam ini. Siapa yang hafal surat ini akan dikasih hadiah. Apa hadiahnya Pak Haji? Adalah begitu ditengok permen 2 biji. La ilaha illallah. Teganya. Jika dalam sholat berjamaah shaf pertama penuh, di manakah posisi yang untuk shaf berikutnya Pak Ustaz? Di tengah, pas di belakang imam. Mana imam? Nih, pas di belakang imam. Katanya dari samping kanan. Dah. Buka nama kitabnya Fatawa Asy-Syabakah Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Syekh Dr. Abdullah Balfaqih dari tengah. Apakah membaca surat Yasin hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40 dibolehkan Islam Pak Ustaz? Nabi membuat? Tak ada. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah? Tak ada. Nabi tak ada. Sahabat tak ada. Lalu siapa? Tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Siapa namanya? Imam Atha. Kata Imam Atha, orang meninggal itu yuftatanu, diuji selama 7 sampai 40 hari 40 malam. 7 sampai 40 hari 40 malam. Maka dianjurkan ayyutasaddaqa, ayyut'imat ta'am, dianjurkan bersedekah, memberi makanan. Tapi tak wajib. Jangan sampai berutang-utang beli kacang hijau, beli gula merah. Orang miskin, orang susah, kasihan. Yang paling elok sebagus-bagusnya kita membawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ketika Ja'far meninggal, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu yusghiduhum, karena kematiannya sudah menyibukkan dia. Kita lah yang membawakan makanan. Jangan lagi kita menyusahkan orang mati. Tapi kalau ada anaknya kaya, dia mesti beri kata sambutan. Bapak ibu sekalian, adapun nasi kotak ini bukan harta warisan bapak kami, bukan harta anak yatim yang belum dibagi. Ini murni harta saya sebagai anaknya yang kaya. Apa tak tahu kalian saya ini kaya? Nah, tentang membaca Yasin Pak Ustaz, apakah sampai pahala bacaan Al-Quran? Wa in khatimul Qur'ana wa qala Syafi'i wa ashabu. Berkata Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, seandainya mereka khatamkan sekhatam Quran, paling bagus sekhatam. Tak sanggup sekhatam Pak Ustaz, kami sedang sibuk banyak ini itu. Qalbul Quran, hatinya Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, hatinya Quran. Hati Quran tak sanggup, Ummul Quran Al-Fatihah. Itu yang paling pendek. Itu pun tak sanggup. Inna lillahi. Kenapa mesti surat Yasin? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah mendapat ampunan Allah. Tapi jangan sekedar baca surat Yasinnya saja, renungkan maknanya. Ibu bapak yang baca Yasin malam, insyaallah siangnya akan takut pada Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apakah bisa kita ini hidup lagi? Yasin menjawab, innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Bagus baca. Teman saya pinjam uang di bank 4 juta, kemudian saya pinjam 2 juta, saya mengembalikannya tetap 2 juta. Apakah saya kena riba? Tidak. Pinjam 2 juta, balik 2 juta, tak riba. Dia yang pinjam, dia yang kena riba. Enak betul punya kawan begini. Kawan masuk neraka, dia tetap masuk surga. Mohon penjelasan mengenai perkataan Imam Al-Fakihani, maulid ini adalah bid'ah yang diadakan golongan yang malas dan nafsu syahwat yang mengenyangkan orang yang kuat makan.
Al-Hawail Fatawi Imam Asyuti. Apa betul Ustaz? Soalnya banyak diposting orang-orang yang anti maulid. Al-Fakihani satu pendapat. Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari? Kenapa posting satu saja? Apakah karena tak tahu yang lain? Atau karena ada sesuatu? Oleh sebab itu maka khudh ma safa da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Saya tak menyalahkan Al-Fakihani. Mungkin di zaman dia orang datang maulid itu orang lapar semua, tak ada makan. Karena maulid itu memang ada 4 unsur, kata Imam As-Suyuti. 4 unsur. Pertama, ada yang baca Quran. Yang kedua, membaca maulid sejarah Nabi. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim, tausiah. Yang keempat, ta'am, makan. Jadi di zaman Al-Fakihani, mungkin zaman itu banyak orang-orang lapar, rakus ikut. Kita tak ada. Masih banyak kue yang belum dibuka lagi. Nah, jadi tolonglah supaya objektif menilai. Oleh sebab itu maka kata Imam As-Suyuti tentang masalah maulid ini adalah bid'atun hasanah. Hasanah, baik, tapi selama ini Suyuti boleh bersyarat selama isinya cuma 4. Mendengarkan baca Quran, mendengarkan maulid, mendengarkan tausiah, dan makan. Nah, adapun melompat-lompat, lari-lari, gendang-gendang tak tentu arah, ikhtilat bercampur aduk laki-laki perempuan. Kita tak ada campur aduk, tetap pakai pagar tuh. Ibu-ibu, mana ada? Ada laki-laki satu, anak-anak lah. Tak masalah. Mohon penjelasan Ustaz tentang hadis-hadis akan datang sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengambil sunnahku. Akan muncul tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah syaitan dalam wujud manusia. Aku bertanya, apakah harus aku berbuat apabila aku mendapat itu? Rasulullah menjawab, tetaplah engkau mendengar dan mentaati pemimpin meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat. Hadis tidak bisa dibaca satu diambil satu hukum. Tak bisa. Pemimpin yang model begini wajib engkau taat. Bagaimana dengan hadis man ra'a minkum mungkaran? Siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, rabah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau kau tak sanggup fa bilisani, rabah dengan lidah. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tak sanggup dengan hati. Yang punya tangan pakai tangan. Tangan itu apa? Tangan asli kekuasaan. Oke, makna zahirnya tangan. Dengan tanganmu kau lawan dia. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kau tak sanggup, engkau mesti menerima iqaban. Allah kirimkan hukuman. Ditimpakan Allah hukuman kepada kalian. Summa tad'unahu, barulah kalian berdoa ramai-ramai. Ya Allah, angkatlah hukuman ini ya Allah. Fala yustajabu lakum. Doa kalian tak dikabulkan Allah. Maka aksi 212 itu tak lain tak bukan adalah aksi damai dalam bentuk protes umat Islam supaya penegakan hukum terhadap penista Al-Quran. Tidak ada pokok kayu yang tumbang, tidak ada bersih sebersih-bersihnya Monas bersih, sampai Kiai Haji Hashim Muzadi mengatakan malaikat yang membersihkan. Sedangkan di Makkah, di Arafah, di Mina, bulan haji beberapa tetap petugas kebersihan tak sanggup kotor. Kenapa di Monas begitu bersih? Apa yang membersihkan itu? Luar biasa. Damai sedamai-damainya. Dibacakan ayat-ayat Ruqyah 212, keluar setannya 412. Ini banyak dipakai oleh orang yang menuduh para peserta aksi 212 semua khawarij. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Khawarij itu kafir, masuk neraka jahanam. Mereka adalah orang yang tidak setuju. Seandainya tidak ada aksi 212 itu, mungkin tidak akan ada tersangka. Cuek, santai. Sedang ini sudah pengalihan isu kepada bom panci, periuk, sudip, dan lain sebagainya. Saya menulis buku Ustadz di FB, post masalah maulid, ada yang posting perkataan Ibnu Taimiyah. Kalian dapat di mayoritas orang bersemangat melakukan kebidahan semisal bid'ah maulid ini dalam keadaan mereka berniat baik, bersungguh-sungguh serta mengharapkan pahala, maka akan kalian dapat bahwa mereka adalah orang yang lemah dalam mengamalkan ajaran Rasulullah. Mereka diperintahkan agar semangat mengamalkannya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
Pendapat Ibnu Taimiyah, fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, membuatkannya sebagai acara yang diulang setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu ajrun 'azim, dia dapat pahala li husni qasdihi wa ta'zimihi, dia dapat pahala dengan niat baiknya. Bahwa ada ucapan Ibnu Taimiyah yang tidak setuju dalam kasus lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun tak setuju dengan maulid yang bercampur-campur, ikhtilat laki-laki perempuan, melompat-lompat, berlari-lari, joget-joget dalam masjid. Itu yang tak disetujui. Maka Imam Suyuti boleh bersyarat. Baca Quran, maulid, syair-syair, pembacaan syair-syair. Kalau di Siak atau di mana tetap ada pembacaan maulid. Ada maulid. Maulid itu artinya syair-syair. Simtud Durar. Kalau di Palembang orang baca Simtud Durar yang ditulis oleh Syekh Habib As-Saqaf dari Yaman. Kalau di tempat kita biasa Al-Barzanji atau ceramah, kemudian tausiah. Selesai. Hadirilah tabligh akbar di Bank Indonesia seputar sejarah Nabi oleh Dr. Reza Safik Basalama. Momennya kapan? Pas maulid. Cuman casingnya aja dirubah, tak ada maulid. Oke, kalau gitu buang aja maulid. Ada kata maulid sini? Ada. Ambil tipek, hapus. Dalam rangka memperingati maulid. Tak usah maulid. Dalam rangka tabligh akbar sejarah Nabi. Dah, kalau asli casingnya aja yang dipermasalahkan. Tuh. Al-Allamah Asy-Syaikh Tajuddin Al-Fakihani katanya mengatakan maulid adalah bid'ah yang diada-adakan oleh pengekor hawa nafsu. Perkataan Ibnu Hajar yang mengatakan maulid bid'ah yang tak boleh diikuti karena salaf tak pernah merayakan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bacalah selengkap-lengkapnya. Jangan dipotong, dicomot-comot. Jangan setengah-setengah. Bahwa yang konteks ini konteksnya kapan? Nanti buka juga kitab Syekh pendiri NU Hasyim Asy'ari. Dia menolak maulid. Saya punya bukunya di rumah, Hadjus Sari, Majmu' Mu'allafat Syekh Hasyim Asy'ari. Saya tidak setuju dengan maulid. Saya baca-baca maulid yang bagaimana? Rupanya di zaman Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU itu di Pulau Jawa, zaman itu di Jawa Timur, orang buat maulid lompat-lompat, lari-lari di masjid, makan malu serak-serak, lalu kemudian berjoget-joget, lalu dipanggil Nabi. Oh, Nabi datanglah, datang macam manggil jelangkung. Itu yang tak mereka senangi. Jadi konteksnya jangan ditarik ucapan ulama tentang ini, ditariknya kemari. Ini hati-hati memahami. Adakah dalil mengenai sutroh? Sutroh meletakkan tombak, pedang di depan tempat sujud. Ini mana sholat nih? Letakkan. Ini sutroh. Supaya orang jangan lewat. Kalau mau lewat di seberang sananya, sini jangan lewat. Kalau ada orang lewat sini, tahan. Kalau dia tetap lewat, dia uktulu, bunuh dia. Kebetulan polisi tembak dia. Apa hukum membuat sutra ini? Kata Syekh Albani, sutra hukumnya wajib. Kalau wajib berarti kalau tidak ada haram, karena lawan dari wajib haram. Wajib lawannya haram. Sunnah lawannya makruh. Syekh Albani tak ada tawar-menawar. Sutra wajib. Saya mau cari pendapat Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia. Wajib apa tidak? Ternyata dalam fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, sutra sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili, sutra sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah sholat tidak pakai sutra. Jadi yang sholat pakai sutra baik, tak salah. Tapi menyalahkan orang yang tak pakai sutra, ini masalah khilafiyah. Kecuali sepakat semua ulama bahwa sutra itu wajib. Datanglah Abdul Somad LCMA, sutra enggak wajib. Oh, tak bisa. Maka sutra ini tak sepakat antara Syekh Ibnu Baz dengan Syekh Albani. Albani mengatakan sutra wajib, Syekh Ibnu Baz mengatakan sunnah muakkad. Karena saya melihat apabila sudah selesai zikir untuk melaksanakan sholat sunat pada menyebar masing-masing, apakah sholat sunat harus pakai sutra? Sholat sunat sama sholat wajib, kata Syekh Albani, wajib sutra.
Sedangkan Syekh Ibnu bin Baz tidak wajib sunnah, sunat muakkad. Tapi kalau ada orang sholat ke dinding, bagus, karena orang tak akan lewat depan dia, terjaga. Daripada dia sholat, habis sholat Jumat, sholat belakang, orang lalu lalang lewat. Lebih baik tegak 40 hari, 40 tahun tegak daripada melewati orang sholat. Jangan lewat. Kalau di Arab lewat begini kan. Tempat kita gini, disalaminya pula kita. Apa kabar Ustaz gitu? Apa hukum memperlambat pelaksanaan sholat berjamaah dikarenakan menunggu imam atau pergi sholat berjamaah ke masjid tertentu, sedangkan di masjid terdekat sudah melaksanakan sholat? Kenapa ke masjid tertentu? Kecuali di sana ada pengajian. Pergi ke An-Nur, ada Ustaz Mustafa Umar, ada Dr. Mawardi Muhammad Saleh ke Ar-Rahman. Oke, ada yang dikejar. Tapi kalau sama-sama sholat berjamaah, sana sholat, sini sholat ke sini, pahalanya sama. Ini musola Pak Ustaz, yang sana masjid, sama pahalanya. Udah kita bahas tadi di muqaddimah. Jadi tak usah ditunda, langsung, kecuali ada sebab lain. Apa hukumnya menceritakan aib keluarga kepada orang lain? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri menjadi pakaian bagi suami, suami menjadi pakaian bagi istri. Kenapa Abdul Somad berani ceramah? Karena ditutup pakaian. Kalau tidak nampaklah kurus kering. Siapa yang menutupi kita? Istri. Neraka jahanam bagi seorang suami menceritakan aib istrinya. Neraka jahanam bagi seorang istri menceritakan aib suaminya pas arisan. Tutup. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bagaimana hukum karma dalam Islam? Dalam Islam tak ada karma. Karma ini ada dalam agama Hindu, dalam agama Buddha. Kalau dulu dia orangnya jahat, nanti ketika dia sudah mati, rohnya itu masuk lagi ke dalam makhluk yang baru. Nanti disitulah dia akan menerima hukum karma. Karena mereka tidak meyakini kiamat. Dunia ini tak pernah kiamat, gini terus. Sedangkan orang Islam tak ada karma. Kalau orang itu jahat, mati, jasadnya dimakan cacing tanah, rohnya diletakkan di tempat. Kalau dia baik namanya illiyin, kalau tidak baik sama sijil. Nanti setelah dunia ini kiamat, barulah roh itu nanti disatukan lagi dengan jasad, menerima hukuman surga atau neraka. Sedangkan mereka tak ada surga, tak ada neraka. Maka kalau dia dulu jahat, nanti dia akan menjalani kehidupannya dalam karma. Namanya hukum karma. Islam tak ada hukum karma. Kalau sampai kita meyakini hukum karma, rusak akidah kita. Wajib bersyahadat balik. Apakah ada atau tidak? Tak ada. Bagaimana jika dia sudah bertaubat, Pak Ustaz? Innallaha la yaqbalu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Seandainya ada orang meyakini karma, mati dia neraka jahanam karena rusak akidahnya. Tapi kalau dia sempat bertaubat, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti tak pernah berdosa. Ma min muslimin yuznibu dzamban, berdosa, summa yatatahhar, mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Usolli sunat taubat raka'atain lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosa. Masih karena karma atau tidak? Tak ada karma. Karma dulu itu. Tak ada karma. Karma itu mereka buat karena mereka tidak percaya ada kiamat, tidak percaya ada surga, tidak ada neraka. Maka mereka meyakini karma. Abdul Somad kalau sekarang jahat, mati Abdul Somad, ruh Abdul Somad akan masuk ke makhluk yang baru, nanti menderitanya. Itu namanya apa? Reinkarnasi. Karena mereka tidak meyakini ada kiamat. Ustaz tahu dari mana? Saya pernah sekamar sama orang yang percaya reinkarnasi, orang berkulit hitam. Kami kalau sudah musim panas tinggal di asrama. Tuh yang lain pulang kampung karena duit banyak. Saya tinggal di Maroko, tinggal sekamar sama orang Afrika. Abdul Somad, yes, where are you come from? Indonesia. What is your religion? Islam. And you? Oh, kata dia animisme. Dia percaya reinkarnasi. Kamu kalau buat dosa gimana? Kami kalau buat dosa mati masuk neraka, saya bilang. Kami tak ada tuh neraka. Pokoknya dia asalnya dari Madagaskar, orang Afrika, hitam. Saya suka berkawan sama dia karena dekat dengan dia terasa saya lebih putih dari dia. Adakah dalil tentang seorang guru laki-laki mengajar wanita ibu-ibu? Tak boleh, karena statusnya masih lajang.
laki-laki kalau dia mengajar tidak boleh ikhtilat. Ikhtilat campur aduk berdua-dua. Pertama tak boleh ikhtilat, campur aduk dekat-dekat. Tengoknya bibir ibu. Oleh makanya jauh. Ini tak ada ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur aduk. Ibu tak bisa menengok bapak, bapak tak bisa tengok ibu. Tak bisa. Ibu menengok bapak, tengkuknya aja nampak. Bapak tak ada nengok ibu. Mana ada yang ngintik-ngintik ke belakang? Yang bisa nengok ibu itu saya. Itu tak terlalu jelas, jauh. Tak boleh ada ikhtilat. Seandainya ada duduk berhadap-hadapan, haram majelis ini. Makanya dikasih satir, hijab, penutup. Tak boleh. Nah, yang kedua, la yakhluwanna, tak boleh berdua-duaan. Ruqyah, ini yang rentan-rentan nih ruqyah. Kalau nenek-nenek ruqyah cukup dari jauh. Kalau anak gadis, ini jinnya degil, harusnya bukan. Tak boleh. Makanya ciri ruqyah syariah dengan syirkiyah, itu salah satunya. Begitu juga dengan mengajar. Jangan anak lajang mengajar anak gadis berhadapan-hadapan. Letakkan ini. Hati-hati, setan. Kejahatan terjadi bukan hanya ada karena niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspada pelecehan seksual. Kitab hadis apa yang mesti saya beli untuk anak saya yang masih kecil? Arba'in Nawawiyah. Arba'in 40. Nawawi ditulis oleh Imam An-Nawawi. 40 hadis-hadis pendek, bagus, cantik, mantap. Hafal. Bagaimana cara kita menyikapi kawan yang berbeda pemahaman dengan kita? Dan membid'ahkan. Buat aja terus. Selama dia tidak bid'ah menurut ulama jumhur ijma' tidak bid'ah, selama ada Imam Ibnu Hajar Asqalani membolehkan, Imam As-Suyuti membolehkan, imam-imam besar membolehkan, Syekh Yusuf Qardawi membolehkan, buat aja. Tergantung bapak. Kalau bapak capek atau dia capek, buat aja. Lama-lama dia capek, aku capek lah. Apa syarat-syarat sah sesuatu itu dikatakan bid'ah? Jika tidak ada dalil bid'ah. Tak ada dalil sama sekali bid'ah. Selama ada dalilnya, dalil am, dalil khas, dalil mutlak, dalil muqayyad, dalil ma'id, dalil qarib, tidak dapat dikatakan bid'ah. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulu sahabi, saddu zara'i, istihsan, istishab, urf. 10 pengambilan dalil. Selama masih ada pakai ilmu usul fikih, maka tidak dikatakan bid'ah. Bukan mudah mengatakan bid'ah. Ingat, ketika engkau mengatakan kepada saudaramu, "Hei pelaku bid'ah," maka sama dengan mengatakan, "Hei penghuni neraka jahanam." Apakah bid'ah hasanah tak boleh dipakai untuk sesuatu yang baik? Boleh. Maulid termasuk bid'ah hasanah. Kenapa mengurus akte kelahiran bagi anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya sangat susah di negeri ini? Bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Urus kecatatan sipil. Ini baliknya ke sistem dan kepada pegawai. Kalau pegawainya itu ngaji, insya Allah. Sistem itu kan orang yang membuat. Di kantor-kantor itu pegawai. Pegawai itu bukan komputer. Kalau dia orang yang ngaji, berapa banyak di sistem yang nakal, ada orang yang ngaji baik, insya Allah baik. Nah, kalau pegawai itu baik, insya Allah dipermudahnya. Takut dia akan mati menghadap Allah, nanti dia akan susah di padang mahsyar. Nanti kalau iman, ini krisis kita ini sekarang adalah krisis iman. Kalau dia mau ngaji, insya Allah. Pak Ustaz, saya security di bank swasta. Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasan. Terus saya harus bagaimana? Kalau mengikut pendapat Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, resign. Tak ada makan, resign. Saya mau jadi gembel, resign. Tak ada tawar-menawar. Kalau Syekh Yusuf Qardawi, boleh. Darurat. Selama 3 bulan ini anak mau melahirkan Pak Ustaz, sewa kontrakan rumah sementara darurat. Nanti dapat kerja yang baik, mapan, resign dari situ. Karena riba ini tak ada tawar-menawar. Nah, saya selalu pakai Qardawi rasional. Kenapa demo kemarin ada kaum yang menghukumi haram dan tidak ada diajarkan Nabi? Pandangan Ustadz bagaimana? Sebesar kutil. Orang sudah memuji-muji minal masyriq ilal maghrib, yang sekecil ini duri dalam daging. Ini saya tak hiraukan ini. Jamaah tabligh dibid'ahkan, disesatkan, dibid'ahkan, disesatkan. Mereka tak peduli. Saya tanya langsung ke jamaah tabligh, kalian tak tersinggung dikatakan kelompok sesat kelompok ini?
Alah cuek aja Pak Ustaz, musuh kita banyak. Musuh kita kristenisasi, musuh kita Syiah, musuh kita liberal, sekuler. Ini kawan kita, cuman agak degil sedikit. Apakah demo kemarin bisa dikatakan jihad Pak Ustaz? Tak, jihad itu angkat senjata. Mana angkat senjata kemarin? Tak ada. Jihad itu bukan tanggung-tanggung. Pahala seperti jihad. Ya, seperti, ingat, seperti. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti jihad. Kalau jihad asli cabut pedang, pancung kepalanya. Tak bersisa telinga awak tu lagi kalau jihad. Siapa yang pertama kali memperingati Maulid Nabi? Apakah Syiah? Videonya berserak-serak di internet. Somat Maulid dikaji di masjid depan Baterai Air, Nurul Islam, Jalan Kakap. Masih ingat saya? Acara lengkap, dalil menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalil menurut Imam As-Suyuti, dalil dari Syekh Qardawi, dalil Syekh Sayyid Alawi Muhammad Alawi Al-Maliki, dalil ini. Siapakah yang pertama kali buat maulid? Buktikin Sultan, disebutkan dalam Al-Hawi Al-Fatawi, lengkap situ. Coba lihat. Somat Maulid, dengarkan baik-baik, catat, ada di situ, selengkap-lengkap, pakaiin fokus gambarnya. Sudah dapat Pak Ustaz tapi tak bisa hidup. Kenapa? Paket habis. Jika Ahok lolos bebas, jadi nggak umat Islam lempar jumroh ke Jakarta? Insya Allah. Menunggu, wait and see, tunggulah lihat. Atas bagaimana, Ustaz, bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam beribadah? Pertama, sering nengok orang sakit. Besok pagi, pergi ke rumah sakit. Security nanya, Bapak mau ke ruangan kemana? Semua yang sakit mau ku tengok. Tengok. Dah, tak juga berubah. Tengok orang cacat. Menengok kawan lumpuh, kawan sakit, terbakar, mengangkat tangan, meleleh air mata kita nengok. Engkau tidak diberikan Allah kesempurnaan, tapi syukurmu sempurna, hai saudara. Aku diberikan Allah sempurna, tapi tak sempurna syukurku, ya Allah. Tengok orang cacat, tengok orang sakit, tengok orang cacat. Terakhir tengok orang mati. Masuk ke lelah, sambut. Terasa menjalar dari kata sujud. Oh begini rasanya mati. Kalau tak juga berubah, memang sudah khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Summum bukumun umyum fahum la yarji'un. Summum bukumun umyum fahum la yaqilun. Menurut Ustadz, apa kriteria pemimpin yang di bawah ini bisa diterapkan khususnya untuk Pekanbaru dan bagaimana penerapannya? Al-Qawiyul Amin, kuwatul jasad, fisiknya kuat, kuwatul fikri, otaknya kuat, kuwatul ibadah, ibadahnya kuat, kuwatul siyasah, politiknya kuat, kuwatul ijtimaiyah, sosialnya kuat, kuwatul mal, hartanya kuat. Ini sudah cukup 5 judul ceramah. Kuwatul jasad, pilihlah pemimpin yang berotot. Kuwatul fikri, pilih pemimpin yang cerdas, smart. Kuwatul ibadah, pilih pemimpin yang salat tarawihnya 23 rakaat. Kuwatul siyasah, pilih yang pandai berpolitik. Kuwatul ijtimaiyah, carilah yang gaul. Kuwatul mal, cari yang kaya, yang mapan. Mantap. Mantap. Ini tidak bertanya, dia mau melengkapi kurang ceramah Ustaz itu. Bagus, mantap. Ustaz, apa sebab At-Taubah tak pakai Bismillah? Karena At-Taubah itu ancaman. Bara'atum minallah. Allah berlepas diri dari kalian. Pergilah kalian, boleh berjalan di atas muka bumi Allah ini. Fasihu fil ardi arba'ata asyhurin. Tapi setelah ini, awas! Maka tak layak dia diawali dengan Bismillah. Karena Bismillah itu adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak cocok, tak connect, tak matching. Maka tak pakai Bismillah, langsung saja. Jadi kalau kita baca Pak Ustaz, tidak pakai Bismillah. Kalau dari tengah tetap A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai habis. Bolehkah salat tasbih tiap hari Pak Ustaz? Boleh. Kalau engkau sanggup melakukannya sehari sekali, lakukanlah. Kalau kau tak sanggup, seminggu sekali. Kalau tak sanggup, sebulan sekali. Kalau tak sanggup, setahun sekali. Kalau tak sanggup, seumur hidup sekali pun jadilah. Pesan Nabi kepada Abbas bin Abdul Muttalib.
Ketika kita sedang melaksanakan sholat sunat qabliyah, tiba-tiba muazin qomat, apa yang harus kita lakukan? Berhenti. Menghentikan sholat atau menyelesaikannya? Berhenti. Apa dalilnya? Idza uqimatis shalah. Kalau iqamat dikumandangkan, fala salata illal maktubah. Tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Stop, hentikan sholat. Tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Tak ada sholat sunat kecuali sholat fardu. Alhamdulillah, semoga Allah tetap memberikan taufik kepada Pak Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu karomah Pak Ustaz yang datangnya tak bisa dihindari ataupun diminta kecuali yang Allah kehendaki kepada hambanya? Karomah itu orang yang dapat itu pun tak tahu kalau itu karomah. Tak bisa disetting, tak bisa dipelajari. Hanya Allah memberikan saja. Apa itu karomah? Seperti mukjizat. Mukjizat pada Nabi, karomah kepada wali Allah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka mereka itu tidak ada takut, tidak ada sedih. Mereka wali-wali Allah SWT. Acara Jumat di Jakarta, Sabtu saya ke Jakarta, Ahad pagi saya tausiah di tempat Ustaz Arifin Ilham. Sarapan pagi sama beliau, di situ beliau cerita tentang karomah Habib Rizik. Gimana kejadian kemarin Ustaz? Katanya Ustaz tertembak. Tidak, kebetulan terbuka ini saya, kata Ustaz Arifin Ilham. Di foto mereka disangka orang tertembak, saya tak apa-apa. Lalu apa yang Ustaz tengok? Saya melihat gas air mata itu berputar-putar, Habib Rizik di tengah. Karomah, dia nyebut karomah. Tapi itu tak bisa dipelajari. Kalau kita tanya Habib Rizik apa doanya biar supaya selamat dari gas air mata, tak bisa. Itu kelebihan dari Allah SWT. Dan tak bisa diulang, tak bisa di request. Kalau bisa diulang, di request sihir. Belajar dia pada sihir, dukun, setan, santet, black magic. Ada orang hamil sebelum nikah, biasa tuh. Apakah sah nikahnya? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, nikah orang yang hamil dengan yang dia hamili itu, hamil, nikah dia sah. Apakah dinikahkan lagi setelah melahirkan? Tidak. Nikahnya sah, apa diulang lagi? Apakah perlu nikah 2 kali? Tak perlu. Keluarganya mendoakan setelah acara pernikahan, apakah mereka dapat dosa? Dosanya karena dia mendiamkan perbuatan maksiat, dibiarkannya anak itu berzina. Pak, saya bawa anak bapaknya makan mie ayam. Tak boleh. Nanti bapak kami belikan bapak. Boleh. Itulah dosa dia. Dibiarkannya. Dayus, la yadkhul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Allazi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada anaknya. Adiknya dibawa anak lajang, cuek aja dia. Itulah dosa dia. Adapun nikah perempuan hamil, maka sah. Yang jadi masalah akan lahir anak, muncul 4 masalah. Pertama, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. 2, seandainya anak itu laki-laki, lahir adiknya perempuan, dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya karena mereka saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 3, seandainya bapak itu mati, anak tak dapat warisan. 4, seandainya anak itu perempuan, gadis, mau nikah, bapak itu tak bisa jadi wali. Ku nikahkan engkau dengan anakku. Itu bekas anakmu, mas bro. Ini anak saya, rambutnya sudah diperiksa DNA di Singapura, DNA tak lagi. Jadi ini anak siapa? Entahlah. Tidak diakui nasab anak zina dengan bapak zina. Maka walinya siapa? Fasultan waliyun man la waliyalaha. Walinya wali hakim. Siapa? Pak Kuat. Nah, jangan buat salah 2 kali. 25 tahun yang lalu saya ini salah Pak Ustaz, saya silap. Maka jangan ulang sekali lagi. Nikahkan dia dengan wali hakim. Pak Kuat, ada yang mau saya bicarakan sama Pak Kuat. Tapi kalau bisa kita 4 mata. Kata Pak Kuat 3 pun bisa. Apa masalahnya? Ini saya dulu silap pula saya kata Pak Kuat. Bapak bukan sendirian, banyak yang lain. Hampir tiap minggu ada gitu. Saya ingin tanya, apa itu bai'at? Bai'at sumpah setia. Bai'at Aqabah pertama, datanglah 7 orang sahabat Nabi dari Madinah membai'at Nabi. Nubayi'uka, kami membai'at kepada engkau ya Rasulullah. Kami tidak akan mencuri, kami tak akan berzina, kami akan selalu patuh dan bai'at, sumpah setia. Seandainya telah datang Imam Mahdi, kita harus berbai'at kepada mereka sehingga dibela
walaupun dengan cara merangkak. Seandainya kita wafat tanpa berbaiat kepada imam, bagaimana Pak Ustaz? Man mata, siapa yang mati, walaysa fi unuqihi bai'ah, dia tidak berbaiat kepada imam, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Ustaz berbaiat kepada siapa? Tak ada imam. Kalau seandainya dulu kita masih kerajaan Melayu, saya berbaiat kepada Sultan Syarif Qasim. Saya datang ke Siak, hai Sultan Syarif Qasim, aku berbaiat kepada engkau selama engkau menjalankan perintah Allah dan Rasul, aku akan sami'na wa ta'na. Berbaiat kepada imam, berbaiat kepada khalifah. Ustaz berbaiat kepada Imam Mahdi. Mana Imam Mahdi? Tak ada. Mahdi banyak. Imam Mahdi belum lagi nampak. Apakah termasuk memutuskan tali silaturahim jika kita menjaga jarak dengan saudara kita seperti mengurangi perjumpaan? Karena saya takut dengan seringnya berjumpa akan menimbulkan maksiat seperti riba, menggunjing. Tidak. Kurangi frekuensi. Dia tukang ngobok. Kita datang, say hello, assalamualaikum, apa kabar, sehat, dah cukup. Selamat ulang tahun, selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Cukup. Yang terlalu banyak sehingga membuka pintu dosa. Sadduz zari'ah, menutup pintu celah buat dosa. Bagaimana sikap kita sebaiknya jika ada saudara kita yang berkunjung ke rumah kita lalu menggunjing dan menghibah? Dia marah lantaran saya tak memberi respon karena pada saat itu bulan puasa. Saya tidak ingin merusak puasa saya. Namun ternyata dia merasa dicuekin dan mengatakan bahwa saya sombong. Saya sudah minta maaf dan menerangkan maksud dari itu, tapi dia pada pendapatnya bahwa saya mencueki dia. Apa yang harus sebaiknya saya lakukan Pak Ustaz? Haruskah saya mengurangi perjumpaan? Apa yang saya rasa saya lakukan Pak Ustaz? Yang ibu bapak lakukan sudah bagus, sesuai syariat Islam. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut selera banyak orang, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Dibilangnya bapak sombong, cuek aja, tak masalah. Yang penting selama kita benar. Kalau diikuti cakap semua orang banyak ini, pusing kepala kita. Yudilluka an sabilillah. Putus jangan, kurang boleh. Putus jangan. Jangan sampai putus silaturahim. Bagaimana sebaiknya seorang wanita? Apakah ia lebih baik sholat di rumahnya atau di masjid? Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Suami saya melarang saya ke masjid. Apa kata Syekh Abdul Baz? Ini hadis. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan ke masjid rumah Allah. Tidak boleh suami melarang hamba Allah yang perempuan kalau mau datang ke rumah Allah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai baju norak, celana legging ke masjid. Banyak jamaah masuk parit gara-gara dia pakai celana situ. Jangan pakai lipstik tebal, mau ke masjid ya tutup aurat. Datang dia ke masjid bagus, ada pengajian, tak salah. Karena saya pernah mendengar bahwa seorang wanita lebih baik sholat di rumahnya, lebih baik dalam tempat sempit. Perempuan lebih baik dalam tempat sempit, baik dalam rumah, baik dalam kamar. Kapan? Ketika terjadi fitnah di Palestina, tak boleh sholat perempuan di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Jalan Serayu ada tentara Israel di luar. Apakah benar bahwa pahala sholat berjamaah dari suami akan didapat oleh istri walaupun ia hanya melakukan sholat di rumahnya? Pahala sholat berjamaah suami akan didapat oleh istri. Saya belum jumpa dalilnya. Tapi yang jelas, istri yang taat, istri yang patuh, maka dia mendapatkan pahala. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Seorang istri yang merawat anak, membesarkan anak, merawat semua pekerjaan suami, tapi bukan berarti dia menjadi kuli, menjadi babu, menjadi budak, tidak. Sesuai dengan kemampuannya, maka dia sama seperti mendapatkan pahala ibadah laki-laki. Itu hadisnya ada. Jelas. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Apakah menjual tanah harus dikeluarkan zakatnya? Nilainya ratusan juta, kapan jual tanahnya? Besok. Berapa harganya? 400 juta. Asal lewat 85 gram emas kali 500 ribu sama dengan 42 juta 500. Lewat 42 juta 500 sudah kena 2,5%. Kapan kenanya? Setahun setelah penjualan. Jualnya kapan? Besok. Besok tanggal berapa? 14 Rabiul Awal. Laku, iya. Kapan baru wajib? 14 Rabiul Awal tahun depan baru wajib. Saya takut Pak Ustadz lupa saya keluarkan sekarang. Boleh. Kalau sudah dikeluarkan sekarang, tahun depan tak perlu dikeluarkan lagi. Yang untuk tahun ini. Setelah setahun keluar lagi. Kapan Pak Ustadz? Sampai mati. Rugilah saya Pak Ustadz. Kalau rugi investasikan. Makanya orang bisa tak bayar zakat seumur hidup. Asal sudah mau dapat 40 juta, investasi.
Nah, kalau dia bertahan pada angka 42.500.000, keluarkan setiap tahun 2,5%. Haul, satu putaran keluarkan, satu putaran keluarkan, satu putaran keluarkan. Kapan baru berhenti nih Pak Ustaz? Mati, berhenti. Ini pertanyaan orang tarekat. Sampai ke makam hakikat. Lah putih kajian. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Pak Ustadz jika di masjid terdekat ada acara wirid mingguan, tapi saya pergi ke masjid lain untuk mendengar tausiah? Gimana tuh Pak Ustadz? Wirid itu apa isinya? Wirid isinya cuman baca Yasin aja Pak Ustadz. Pengajian itu, pengajiannya dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ikuti pengajian Dr. Mawardi. Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu 13 tahun di Madinah. Bacaan yang tak apa-apa, pergi. Ini baca Quran kapan aja bisa. Di sana pengajian Pak Ustadz, siapa? Dr. Mustafa Umar. Hadir. Tapi jangan sampai putus silaturahim. Adapun dengan bapak-bapak lingkungan, bisa saat sholat berjamaah jumpa. Kalau paham insya Allah. Dan bapak pula jangan aja. Itulah pengajian Ustaz Mawardi aja datang. Nanti kalau dia meninggal biar diurus Ustaz Mawardi jenazah. Jangan. Dia kan mau ngaji. Itu. Bagaimana caranya menghilangkan orang yang suka nonton zina? Bagaimana caranya menghilangkan orang yang suka menonton zina? Muhasabah diri. Saya ini mau kemana? Saya ini kan mau mati. Nanti memangnya kalau mati ini apa yang saya akan bertanyakan Allah? Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan ditanya di hadapan Allah. Kalau belum menikah, nikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kalian sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu menjaga mata. Wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, puasa. Anak lajang yang belum nikah banyak-banyak puasa. Karena kalau puasa makanannya tak ada, libido seksualnya rendah. Datang kawan ngajak, tengok cewek cantik mah, aku tak nampak. Mati. Aku yang nampak aku sekarang piring sama ayam penyet aja. Bagus. Kalau engkau sudah menikah, nampakmu perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada perempuan itu ada juga di rumah, walaupun bentuknya agak lain sedikit. Bagaimana caranya agar kita tahu kalau seorang itu ada gangguan jin? Ruqyah. Baca di sebelah telinga sebelah kanan. Kalau dia bukan mahram kita, perempuan, ada ayahnya atau suaminya. Jangan berdua-dua. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panas nampaknya udah mau keluar nih. Itu ganggu dia. Tapi jangan sangka kalau sudah kita baca ruqyah dia tak ada respon, berarti tak ada jin. Ada jin itu yang pandai bersembunyi. Makanya disebut dia dengan waswasil khannas. Khannas saja bersembunyi. Ketika di ruqyah sembunyi dia. Begitu selesai ruqyah muncul dia lagi. Maka ruqyah itu tak bisa sekali dua kali. Mungkin dengan ustaz ini dia tak muncul, dengan ustaz ini dia muncul. Pergi ke Masjid Al-Falah. Di Masjid Al-Falah ada di bawah rumah sehat dengan Ustaz Saiful. Ustaz Saiful ujung nomor teleponnya 119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu setan 119. Kalau di situ penuh atau Ustaz Saiful tak ada, bisa ke rumah sakit Zainal di basement bawah. Ada ruqyah, rumah sakit ibu dan anak Zainal. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainal. Kertas terakhir. Ciri-ciri bid'ah hasanah itu apa Pak Ustaz? Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Masih dinaungi oleh dalil yang umum. Menetapkan hari tertentu dengan amal tertentu dapat balasan tertentu. Itu bid'ah dhalalah itu. Siapa yang berkumpul pada malam 13 Rabiul Awal, maka akan turun 70.000 malaikat. Tidak ada dalil. Tak ada dalil.
Dalilnya umum saja, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkaji tentang masalah sejarah Nabi Muhammad, dapat pahala pengajian. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatluna kitab Allah, ada yang baca Quran. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Dalilnya umum, tak boleh buat dalil. Siapa yang datang maulid Nabi maka akan masuk surga tanpa hisab. Oh, tak betul. Binah dalalah. Hukum meneliti dunia animasi. Animasi bagus. Kalau ada anak-anakku kuliah di Saintek, Fakultas Sains dan Teknologi, belajar animasi, cara wudhu itu paling bagus kalau pakai animasi. Kalau saya menceramai anak-anak, cara wudhu ya, iza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal. Dia tak peduli. Ini yang ceramahnya LCMA, bukan dia tahu LCMA. Tapi kalau dibuatkan animasi, tengok nih, Batman sedang wudhu. Tengok nih, Naruto sedang wudhu. Tengok nih, Hulk sedang sholat. Buatkan gitu gambar Hulk. Jangan Hulk yang telanjang tuh, Hulk yang pakai baju kurung, pakai songket Melayu. Namanya Hulk, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ditengoknya, tengok tuh, sholat berjamaah animasi. Batman sholat, imamnya Superman, semuanya pakai. Wonder Woman pakai mukena, tengok. Tarik dia sholat. Yang jago-jago animasi, buat animasi. Barulah kita bisa bangkit bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Bahasa anak-anak, dia pakai bahasa anak. Berapa banyak orang suka dengan Upin Ipin. Jangan lupa di situ ada racunnya, Bang Saleh bencong. Hukum mempelajari kristologi. Kristen. Tologi ilmu, logi ilmu, kristologi ilmu tentang Kristen. Bisa Pak Ustaz? Bagus. So tiap hari anak ini kerjanya jual garam. Jual garam, datanglah orang Kristen. Tuhan kau siapa? Muhammad. Muhammad itu tiap hari dia diejek sama misionaris yang mengajarkan Kristen. Lama-lama dia gondok, dia marah, dibukanya buku bapaknya, dapatnya buku judulnya Izharul Haq. Tampak kebenaran. Buku itu ditulis oleh seorang laki-laki bernama Rahmatullah Al-Hindi. Rahmatullah Al-Hindi menang debat selalu di India. Kalah orientalis misionaris dari India itu. Kalah debat dengan dia. Akhirnya orang Inggris mau menangkap dia. Lari dia ke Makkah. Di Makkah dia berkenalan dengan seorang perempuan kaya namanya Saula. Lalu membuat sekolah nama perempuan itu Madrasah Saulatiyah. Nah, banyaklah orang-orang Indonesia sekolah di Madrasah Saulatiyah. Di antaranya Syekh Mustafa. Syekh Mustafa sekolah di situ, pulang ke Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, membuat sekolah nama dia Mustafawiyah Purba. Itu tamat dari Saulatiyah. Rahmatullah Al-Hindi penulis buku berdebat Kristen. Akhirnya anak tukang garam tadi membaca buku itu sedalam-dalamnya. Berhasil dia mendebat si Kristen tadi. Hafal dia Injil itu. Siapa dia? Ahmad Dedat. Ahmad Dedat itu ayahnya tukang garam, merantau dari India ke Durban, Afrika Selatan. Imigran dari India, susah di India, merantau Afrika Selatan. Akhirnya dia menjadi pakar kristologi. Dia membuat lembaga namanya IPCI. IPCI singkatan dari Islamic Propagation Center International. Nah, ternyata Allah Ta'ala mengganti. Meninggal Ahmad Dedat, muncul lagi seorang bernama Zakir Naik. Meninggal Zakir Naik, akan ada pengganti. Alangkah indahnya kalau pengganti mereka itu adalah anak-anak kita. Hafal Quran, hafal. Tapi kalau tak punya basic, jangan goncang. Kalau punya basic, Qurannya mantap, usul fikihnya mantap, ilmu logikanya mantap, ilmu debatnya mantap. Mantap. Saya pergi ke suku Talang Mama, dijumpakan dengan imam masjid. Sebentar ya Pak Ustadz, imam masjid sedang menaki gotah. Baliklah Pak Imam tadi, tua sudah umur 70 duduk. Gimana pengalaman Pak Imam selama di sini? Oh, kami macam-macam di suku Talang nih Pak. Datanglah orang Kristen membawa mie instan, membawa baju, membawa ngasih hadiah. Dia tak ada ngajak kami masuk Kristen.
Dikasihnya. Setelah itu lama-lama baru didebatnya kami. Bapak nyembah siapa? Nyembah Allah. Nampak Allah tuh? Enggak. Bagus sembah nih. Nampak dia. Tergantung-gantung di tiang. Ini Allah Pak. Inilah anak Allah yang tunggal Pak. Kenapa? Karena dia tak berayah. Rupanya cerdas Pak Imam. Kalau dia tak berayah, dikatakan Allah, berarti Adam lebih Allah lagi. Karena dia tak berayah, tak beremak. Tuh diam mereka, balik mereka. Mie-nya kami ambil. Kalau kalian katakan Isa itu Tuhan karena dia tak berayah, padahal dia lahir dari rahim seorang ibu, Maryam. Dia Tuhan karena dia tak berayah. Berarti Adam lebih hebat dari dia. Karena Adam tak berayah, tak beribu. Akhirnya kalah mereka, balik. Hebat Pak Imam. Emang dia menakik kota. Untung tak ditakiknya kepala misioner. Mantap. Itulah kaji kita malam ini. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama kami ya Allah. Wa'afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qabla al-maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Allahumma ansur man nasaraddin, tolong saudara kami yang menolong agamamu ini ya Allah. Wahdzulil kafarata wal musyrikin, rendahkan, hinakan, nistakan orang-orang yang menistakan agamamu ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, muliakan, naikkan derajat Islam dan kaum muslimin. Wahdzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din, binasakan, musnahkan mereka yang sudah menistakan agamamu ya Allah. Allahumma farrij jama'ahum wa syattit syamlahum. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, jauhkan dari negeri kami ini malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, segala yang buruk-buruk, jauhkan dari negeri kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ijma' bainana wa bain nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.